Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Marhayu, Prodi Pendidikan Akuntansi, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul karakteristik umum yang terdapat pada anak usia dini. We are the revelry, we are the dreamers. We dance through the night in our bones, we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. Karakteristik umum pada anak usia dini. Seperti yang kita ketahui, anak usia dini merupakan suatu perkembangan dan pertumbuhan yang sangat menentukan perkembangan pada masa selanjutnya. Berbagai studi yang telah dilakukan para ahli menyimpulkan bahwa pendidikan anak sejak usia dini dapat memperbaiki prestasi dan meningkatkan produktivitas kerjasama pada masa dewasanya. Erikson, Calvin S. Hale, and Gardner Lindsay 1993 menggemukakan bahwa masa kanak-kanak merupakan gambaran manusia sebagai manusia. Perilaku yang berkelainan pada masa dewasa dapat didireksi pada masa kanak-kanak. M. Salahuddin dan Ihad Hatimah dalam M. Ali AD 2007 menggemukakan bahwa anak usia dini memiliki karakteristik atau sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, unik. Yang kedua, egosentris. Yang ketiga, aktif dan energik. Yang keempat, rasa ingin tahu yang kuat. Yang kelima, eksploratif dan berjiwa petualang. Yang keenam, masih muda frustasi. Yang ketujuh, spontan. Dan yang kedelapan, semakin menunjukkan minat terhadap teman. Yang pertama, unik. Artinya sifat anak itu berbeda satu sama lainnya. Anak memiliki bawaan, minat, kapabilitas, dan latar belakang kehidupan masing-masing. Meskipun terdapat pola urutan umum dalam perkembangan anak yang dapat diprediksi, pola perkembangan dan belajarnya tetap memiliki perbedaan satu sama lainnya. Kedua, egosentris. Anak lebih cenderung melihat dan memahami segala sesuatu dari sudut pandang dan kepentingannya sendiri. Bagi anak, segala sesuatu itu penting sepanjang hal tersebut terkait dengan dirinya sendiri. Tiga, aktif dan energik. Anak lazimnya senang melakukan aktivitas selama terjaga dari tidur. Anak seolah-olah tidak pernah merasa lelah, tidak pernah merasa bosan, dan tidak pernah berhenti dari aktivitas. Terlebih lagi jika anak dihadapkan pada suatu kegiatan baru dan yang lebih menantang. Yang keempat, rasa ingin tahu yang kuat dan antusias terhadap banyak hal. Anak cenderung banyak memerhatikan, membicarakan, dan mempertanyakan berbagai hal yang sempat dilihat dan didengarnya, terutama hal-hal yang baru. 5. Eksploratif dan berjiwa petualang. Anak terdorong oleh rasa ingin tahunya yang sangat kuat. Anak lazimnya sangat senang menjelajah, mencoba, dan mempelajari hal-hal yang baru. Anak senang membongkar pasang alat-alat mainan yang baru dibelinya. Yang keenam, spontan. Perilaku yang ditampilkan anak pada umumnya sangat asli dan tidak ada yang ditutup-tutupi, sehingga merefleksikan apa yang ada dalam perasaan dan pikirannya. Anak akan marah jika ada yang membuatnya jengkel.
Anak akan menangis jika ada yang membuatnya sedih, dan anak akan memberikan ekspresi ceria jika ada yang membuatnya gembira. Ketujuh, masih muda frustasi. Umumnya anak masih muda frustasi atau kecewa bila menghadapi hal yang tidak sesuai atau hal yang tidak memuaskan. Anak lebih mudah marah dan sedih jika apa yang dia inginkan itu tidak bisa tercapai. Yang kedelapan, semakin menunjukkan minat terhadap teman. Artinya di sini seiring berjalannya waktu, anak ini mulai memiliki kepedulian terhadap temannya, dan dia juga memiliki suatu rasa tanggung jawab terhadap temannya. Yellon dan Weinstein 1977 menggemukakan karakteristik perkembangan anak usia dini itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada fisik, yang kedua ada mental, yang ketiga ada sosial, yang keempat ada emosional, dan yang kelima ada respon orang dewasa dalam artian orang tua atau guru. Yang pertama, fisik. Usia 1-3 tahun. Dia itu sangat aktif, sudah mulai belajar merangkak, berjalan, berlari, dan makan sendiri, serta belajar kebiasaan ke toilet. Ya, prasekolah. Yang pertama itu dia sangat aktif, yang kedua dapat mengkoordinasikan mata dan tangan, melempar, menangkap, menulis, dan menggambar. Dan yang ketiga dapat belajar berbagai hal keterampilan tangan sederhana. Kedua, mental. Usia 1-3 tahun. Pertama itu perkembangan bahasa dari yang menangis ke berbicara, dan yang kedua mulai belajar konsep-konsep seperti warna, angka, dan yang lainnya. Dan yang ketiga menganggap benda sebagai sesuatu yang dapat berperilaku. Dia prasekolah. Yang pertama itu egosentris, yaitu artinya belum dapat memahami pandangan dan perasaan orang lain. Dan yang kedua, perkembangan bahasa, dapat berbicara dalam bentuk kalimat, perbendaharaan bahasanya sudah bertambah banyak dan sangat tertarik dengan kisah-kisah. Dan yang ketiga, memiliki kesulitan untuk berpikir kritis. Yang ketiga, sosial. Usia 1-3 tahun. Yang pertama itu mulai senang bermain di luar rumah. Yang kedua, menyenangi anak-anak yang lain tetapi belum bisa bermain dengan mereka. Ya, prasekolah, sudah mulai menghormati otoritas, sudah dapat mengikuti peraturan, dan sudah dapat berteman meskipun belum mempunyai teman yang tetap. Keempat, emosional. Usia 1-3 tahun. Yang pertama itu dapat merespon terhadap kasih sayang dan persetujuan, dan yang kedua masih bergantung kepada orang tua, dan yang ketiga berkembangnya beberapa bentuk perasaan dari yang sebelumnya hanya diungkapkan dengan menangis. Sekolah, yang pertama itu dapat merespon semua kegiatannya dengan baik, dan yang kedua dapat mengekspresikan semua emosinya, yang ketiga dapat merespon terhadap kasih sayang dan persetujuan, dan yang keempat mulai memerhatikan tipe-tipe orang baik dari jenis kelamin, peranan, dan kemampuannya. Yang kelima, respon orang dewasa. Usia 1-3 tahun. Yang pertama itu menanamkan kedisiplinan yang ringan secara konsisten. Yang kedua, memberikan perlindungan tanpa bersifat overprotection. Dan yang ketiga, mengajak anak berbicara dan merespon pembicaraannya. Sekolah, yang pertama itu menanamkan sikap tanggung jawab dan independen, yang kedua menjawab pertanyaan anak, dan yang ketiga membuat program-program kegiatan seperti menari dan menyanyi. Hai, kembali lagi bersama saya. Nah, itulah sekilas dari pemaparan materi saya tentang karakteristik umum perkembangan anak usia dini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.